Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan akselerasi pembangunan wilayahnya tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus dilakukan dengan upaya kebersamaan. Wujud kebersamaan dalam membangun wilayah itu dijabarkan dengan adanya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kolaborasi dengan elemen masyarakat. Untuk membahasnya langsung bagaimana upaya realisasinya sejauh ini di Jawa Tengah, sudah hadir di studio kami dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Gub. Selamat sore Pak Jadi. Assalamualaikum. Sehat, Waalaikumsalam. Kita tahu ya beberapa waktu lalu dalam pidatonya arah kebijakan ekonomi nasional di DPR, Pak Gub, Pak Prabowo menginginkan target pertumbuhan ekonomi itu berkisar di 5,6 hingga menuju ke 8%. 8%. Sejauh mana Jawa Tengah siap dengan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional? Pak Jadi yang pertama, Jawa Tengah harus kita framing bahwa kita tidak bisa di tekanan fiskal, keterbatasan fiskal ini, kita tidak bisa menggantungkan PAD APBD. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memanage daerah ini, melakukan kolaboratif dengan 35 kabupaten kota dan integrasikan dengan pemerintah pusat. Yang kita lakukan adalah satu, investasi harus tumbuh kembang di wilayah kita. Dan ini sudah kita buktikan, 2025 investasi Jawa Tengah itu hampir 110 triliun di wilayah kita. Di mana didominasi oleh wilayah-wilayah kawasan industri yang orientasinya adalah padat karya. Dari padat karya ini sudah menghasilkan hampir 350.000 masyarakat angkatan kerja kita lakukan pengembangan. Dan inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana Jawa Tengah ini menjadi sentral investasi nasional, karena Jawa Tengah itu ibaratnya adalah seperti pemuda yang galak-galaknya mencari suatu masa depan yang cerah. Dari mulai ujung rambut, ujung kaki kita perlukan untuk apa? Untuk masa depan Jawa Tengah lebih bagus. Intinya itu. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ke kami fokus Jawa Tengah untuk hilirisasi sumber daya lokal bukan hanya sekadar ekspor bahan tertentu atau bahan mentah di Jawa Tengah? Kita menciptakan namanya hilirisasi, itu sudah ada. Dari hilirisasi saya contohkan misalkan, di wilayah kita ada singkong. Di Salatiga itu ada namanya kampung, kampung, di mana satu kampung itu menjadi UMKM yang singkongnya sudah kualitas ekspor. Itu dari singkong aja bisa. Hampir 5-8 ton per hari dilakukan oleh D9 di wilayah Salatiga. Itu adalah salah satu UMKM yang sudah go internasional, termasuk bahan-bahan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana hasil tangkapan laut kita, ranjungan, kemudian ikan di wilayah Jepara dan lain sebagainya. Mereka cost story kita ciptakan untuk apa? Agar pengolahan bahan baku ini untuk mempunyai nilai tambah bagi wilayah kita di Jawa Tengah. Apa yang dirasa masih kurang sejauh ini? Ada hambatan? Yang pertama yang menjadi kendala kita adalah bagaimana Jawa Tengah mempunyai nilai tambah dengan cara yang paling utama adalah bagaimana kita mengeneralisasikan daripada potensi wilayah. Potensi wilayah kita tidak sama. Jadi antara kabupaten satu dan kabupaten lain. Maka yang kita lakukan adalah melakukan penetrasi. Contoh misalkan, daerah Pantura dan Pansela itu beda. Jadi Pantura itu bagaimana dia proyek vital nasional ada, jalan nasional ada, sementara Pansela belum ada tembus sana. Sehingga ketimpangan pembangunan ini yang sekarang menjadi tugas kita untuk melakukan keseimbangan antara utara dan selatan. Dan ini adalah tantangan yang ke depan. Tapi saya melihat ada sejauh ini progresnya cukup signifikan Pak Gub untuk wilayah Pansel itu pantai selatan gitu ya. Apa yang kemudian akan dibidik di situ nanti? Di sana kita ciptakan kawasan industri. Jadi kawasan industri ini adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Maka daerah Cilacap, kemudian Banyumas, kemudian Kebumen, dia membuat kawasan industri untuk apa? Menumbuhkan ekonomi baru di wilayah selatan. Dengan cara begitu maka investor masuk, ekonomi akan tumbuh kembali. Karena apa, Mas? Dalam rangka membangun wilayah itu kita harus teamwork, harus punya teamwork secara bersama-sama. Seluruh kompartemen di wilayah kita ada. Jadi kolaboratif government itu kita ciptakan tidak hanya para bupati wali kota, tetapi di situ di dalamnya ada insan kampus. Rektor sudah kita lakukan MOU dengan 44 rektor. Kemudian media juga dia sebagai quality control untuk apa? Untuk membangun, kemudian membuat suatu koreksi bagi kekurangan pembangunan wilayah kita, media kita gandeng, termasuk CSR, tokoh masyarakat, sehingga
together weekend bersama-sama kita bisa ini kita ciptakan dalam rangka kolaboratif membangun provinsi wilayah kita. Tadi Pak Gub menyatakan bahwa investasi cukup bergairah di Jawa Tengah, nilainya sampai 100 triliun begitu 110 ya? triliun. 110 malah ya, 110. angkanya cukup fantastis Pak Gubernur. Tapi bagaimana kemudian strategi yang bisa Anda gambarkan ke kami agar investasi di kawasan industri Batang dan juga Kendal mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar? Yang pertama kita punya BLK. Jadi BLK kita itu hampir 1.500 BLK. Ya. Jadi balai latihan kerja. Yang kedua adalah sekolah vokasi. Sekolah vokasi dan politeknik. Ya. Sekolah vokasi kita hampir 1.500 itu apa? Sekolah vokasi mereka siap kerja. Balai latihan kerja kita itu kita framing ya. Kita buat latihan bagi tenaga kerja yang langsung siap kerja. Bukan hanya untuk pelatihan kerja, tidak. Mereka programnya dari kita, dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian disesuaikan dengan company atau profiling daripada industri. Begitu dia selesai balai latihan kerja langsung siap kerja. Nggak ada lagi balai latihan kerja hanya sifatnya program, tetapi harus operasional kegiatan kerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam rangka membangun ini yang paling pokok adalah satu adalah jaminan kepastian hukum dan keamanan di wilayah kita. Ini yang dicari oleh para investor. Karena apa? Belief kepercayaan negara atau investor paling utama. Di Jawa Tengah ini tidak ada premanisme. Sudah saya lakukan para bupati wali kota dengan TNI Polri bahwa premanisme tidak ada. Sehingga iklim investasi gampang. Kemudian yang kedua, perizinan kita permudah. One gate system untuk di wilayah-wilayah kawasan industri menjadi prioritas. Jadi dari mulai perizinan, kemudian yang lainnya akan kita permudah. Yang ketiga, tenaga kerja kita kompetitif. Artinya kompetitif itu bisa bersaing dengan tempat yang lain. Dan yang ketiga, keempat adalah kawasan kita masih luas untuk investasi. Ya ini yang menarik bagaimana Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi ke depan sebagai hub untuk Central of Java. Investasi wilayah kita. Luar biasa Pak Gub. Kemudian bagaimana strategi yang Anda ciptakan agar generasi muda seperti generasi Z ini tertarik untuk ikut pelatihan vokasi tadi Anda katakan untuk bekerja sama dengan pemerintah? Betul, jadi begini, anak muda kita itu sekarang itu kan serba instan, serba cepat dan lain hasil. Contoh misalnya kita sudah ciptakan namanya petani milenial. Milenial itu apa? Anak muda kita nggak ada, jarang sekarang yang pengen jadi petani. Maka yang menarik adalah bagaimana kecamatan-kecamatan berdaya ini bisa kita fungsikan mendidik anak-anak kita yang dari desa untuk menjadi petani milenial, petani bergaji. Dan ini sudah saya programkan, para bupati wali kota membuat surat SK untuk ditunjuk kecamatan mana untuk mendidik anak-anak kita. Dan itu berhasil. Dengan kartu zilenial yang dia punyai, dia akan dididik kesempatan kerja terkait petani. Karena pertanian di tempat kita orientasinya ke depan adalah mereka sudah menggunakan alat yang modern, yang itu harus diawaki oleh anak-anak muda di wilayah kita. Dan itu menarik bagi mereka. Baik, luar biasa ya. Tetap dilirik oleh Gen Z sejauh ini. Betul. Oke Pak Gub, ini Mengat Jateng adalah lumbung pangan ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan mengonversi angka nilai tukar petani atau NTP yang tinggi menjadi kesejahteraan nyata di tingkat rumah tangga petani sesuai dengan visi Presiden? Satu yang pertama adalah luas lahan kita itu adalah untuk Provinsi Jawa Tengah itu 3,4 juta hektar. Luas tanam kita 1,5 juta hektar. 1,5 juta. Yang kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan wilayah kita menjadi basis pertanian. Jadi 1,5 juta hektar ini ada revitalisasi lahan yang paling utama. Kita pertahankan untuk pertanian. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah ada, maka hasil tani harus bisa terserap. Maka BUMD kita yang bermain. Jadi JTAB, jam kerja kita mainkan agar nanti masyarakat kita pertanian yang apabila fuso, bencana alam bisa diambil alih terkait dengan pemodalan karena dia punya bencana alam. Yang kedua, hasil panen bisa terserap dengan harga. Contoh misalkan dengan Bulog. Headnya dari Pak Presiden sudah mengarahkan dari petani, itu sudah mengangkat sekali. Dan ini akan menjadi guidance bagi teman-teman kita di lapangan, terutama para bupati wali kota untuk mempertahankan ini sehingga nilai tambah bagi petani itu ada. Dia tidak lagi dari mulai pemupukan, pembibitan itu sudah tersedia. Dengan sendirinya tidak ada public complaint bagi pertanian kita kekurangan pupuk. Tidak ada public complaint kita terkait dengan begitu puso dia tidak punya habis permodalan. KUR kita, Bank Jateng, BPR, BKK kita fungsikan untuk apa? Bunga 6%, 9% kita gunakan untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita terkait dengan usaha pertanian. Dan ini yang menjanjikan agar nantinya hub pertanian kita akan tumbuh berkembang di wilayah apalagi kita. Yang kita tahu semua adalah Koperasi Desa Merah Putih banyak berkontribusi gitu dalam upaya simpan pinjam di tingkat desa juga begitu ya Pak ya.
Berbicara soal angka kemiskinan nih, Ya. Pak Gubernur, dengan target kemiskinan nasional turun ke 6%, kebijakan afirmasi apa yang Anda siapkan untuk daerah-daerah yang dengan angka kemiskinan tinggi di Jateng? Ya, yang pertama kita tunjuk. Jadi angka kemiskinan di Jawa Tengah ini 2025 ini 958 menjadi 938. 1, juta miskin ekstrim sudah terangkat di Jawa Tengah. Dengan cara apa? Kemiskinan itu tidak bisa diperangi dalam satu pihak. Ya. Jadi mulai sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah kompartemen yang harus kita lakukan bersama. Miskin ekstrim, dia kita kasih RTLH, Rumah Layak Huni. 2025, Jawa Tengah sudah membangun 2.508.000 rumah layak huni. Oke. Nah, begitu rumahnya miskin ekstrim kita bangun, maka yang kita lakukan apa? Kalau dia punya anak stunting, maka dinas kesehatan main. Kalau dia anaknya putus sekolah, maka dinas pendidikan harus memberikan beasiswa bagi 5.000 anak miskin ekstrim. 2025 sudah kita berikan. Kalau dia kerjanya serabutan, maka dinas sosial, dalam hal ini Kementerian Sosial main untuk bansosnya. Oke. Kemudian kalau dia pendidikan sudah kita mainkan dari bupati, wali kota. Kalau SMA itu adalah provinsi, kalau SMP dan lain sebagainya para bupati. Sehingga itu kita reduksi. Sehingga secara tidak langsung desa miskin yang sudah kita lakukan intervensi terkait dengan program ini, setiap triwulan kita lakukan evaluasi. Ya. 3 bulan kita lakukan evaluasi, secara tidak langsung dia akan kita wisuda kalau tidak miskin-miskin. Jadi kualifikasi P1, P2, P3 kita keroyok bersama-sama. Itulah namanya kolaboratif memerangi kemiskinan. Oke. Dan itu kita berhasil, insya Allah. Sampai saat ini, detik ini. Sampai begitu ya? sini. Oke. Oke. Ini sejalan dengan target indeks modal manusia pusat nih, ya. Pak Gub. Bagaimana revitalisasi SMK di Jawa Tengah disesuaikan dengan menjawab tantangan industri teknologi tinggi yang didorong oleh pemerintah pusat sejauh ini? Jadi yang pertama, memang sebelumnya kita orientasinya adalah padat karya. Oke. Tapi yang sekarang sudah padat modal. Padat modal harus mempunyai knowledge yang lebih. Maka yang kita lakukan adalah kita menggandeng daripada AI, kemampuan finansial, kemampuan pengetahuan dari anak-anak kita lakukan. Maka yang kita lakukan apa? Saya pernah menjumpai di wilayah KITB Batang bahwa itu ada namanya Mr. G yang dari China. Dia menyampaikan sumber daya manusia untuk karyawan kami selama saya 3 bulan berturut-turut mampu bersaing dengan China. Berarti apa? Sumber daya manusianya Jawa Tengah bisa kompetitif. Artinya apa? Bahwa dia harus disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah kita. Makanya secara tidak langsung BLK kita sudah kita arahkan kait dengan transfer teknologi bagi anak-anak kita agar mereka bisa berkembang. Dan sumber daya manusia Jawa Tengah tidak hanya untuk lokal, bahkan Jepang kita sudah punya, kemudian untuk nurse atau tenaga perawat Jerman kita kirim, kemudian Korea kita kirim, kita siapkan daripada vokasi-vokasi di tempat kita mampu. Mungkin nih warga Jawa Tengah tengah menonton, bagaimana kemudian bisa menyerahkan syarat-syarat tadi, Pak, untuk bisa berangkat ke luar negeri tadi. Mungkin dicatat nih oleh warga Anda. Jadi di Jawa silahkan masyarakat Jawa Tengah untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja. Oke, Kita lakukan mapping kemampuan yang kita lakukan dengan BLK yang kita siapkan. Tentu dengan persyarat-persyarat tertentu agar mereka mampu. Contoh misalkan, dia dididik tentang bahasa, kita didik tentang perilaku, kita didik dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan permintaan di mana negara itu meminta. Dan kita siapkan itu. Oke. Dari daerah Jawa Tengah mana yang paling banyak menjadi Yang paling banyak wilayah kita Kendal, kemudian Jepara, kemudian Ungaran, banyak. Jadi masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri terkait dengan kemampuan wilayah. Sejauh mana Jawa Tengah ini menggalakkan dan juga mendorong agar UMKM Jawa Tengah agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global atau global supply chains, Pak Gubernur? Memang terkait dengan di Jawa Tengah memang kompetitif ya, artinya apa? Begitu upah tenaga kerja kompetitif, maka Pemprov melakukan beberapa terobosan. Satu misalnya, mereka kita siapkan daycare. Daycare di seluruh perusahaan untuk apa? Agar tenaga kerja dia bisa maksimal, anaknya bisa dirawat di daycare, orang tuanya laki atau perempuan bisa maksimal kerja. Yang kedua, upah terkait transportasi kita potong dari 2.000 sekarang menjadi 1.000. Kemudian yang ketiga, di seluruh perusahaan kita siapkan terkait dengan koperasi yang langsung bersentuhan dengan bahan pokok penting bagi para karyawan atau buruh. Jadi caranya adalah bagaimana mereka langsung diprodusen sehingga harga itu terjangkau. Sehingga secara tidak langsung upah yang kompetitif ini bisa ditopang oleh kebutuhan pokok yang didukung oleh pemerintah. Oke, ini yang juga saya catat dari statementnya Pak Prabowo adalah
ia menekankan penguatan pendapatan negara, langkah apa yang bisa Anda ambil untuk mengoptimalkan PAD ini tanpa membebani iklim investasi daerah? Satu, investasi. Yang kedua adalah BUMD kita harus sehat. Jadi BUMD kita ini dari mulai perbankan, kemudian infrastruktur, kemudian semuanya harus mempunyai daya ungkit menambahkan daripada potensi wilayah. Kemudian yang ketiga, rumah sakit. Rumah sakit harus punya berdaya guna dalam rangka layanan dasar. Tetapi yang tidak paling pokok adalah investasi, Mas. Karena apa? 15% itu kita PAD APBD, yang 85% adalah investasi. Makanya kami sebagai gubernur harus bisa menjadi manajer marketing untuk melakukan eksplorasi kepada wilayah. Wilayah untuk kita jual kepada negara lain, kalau perlu menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Aglomerasi Solo Raya, aglomerasi Pekalongan Raya, aglomerasi Pati Raya, aglomerasi Banyumas Raya, menciptakan ekonomi baru di wilayah mereka masing-masing. Wali kota sebagai hubnya, bupati sekitarnya adalah sebagai pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah kita ekspansi ke para gubernur. Dengan gubernur Jawa Timur, dengan gubernur Maluku Utara, dengan gubernur Kepri, ke Lampung. Untuk apa? B2B, dia perlu apa, kami memerlukan apa. Kemudian tidak singkat itu, dengan luar negeri sama. Dengan China, dengan Singapura, dengan Belanda, dengan Inggris sama. Terutama adalah bagaimana kita mengeksplorasi investasi di tempat kita. Dan kepercayaan publik terkait investasi ini penting, Mas. Karena begitu dia percaya terkait investasi, maka dia akan dari mulut ke mulut, investasi di tempat kita akan berjalan dengan baik. Sehingga secara tidak langsung, hari ini Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi yang harus kita tarik dan menarik hati. Nah, tentu banyak provinsi-provinsi lain, kepala daerah lain yang ingin, seperti Anda nih Pak Gubernur, gubernurnya juga ingin mencapai nilai transaksi yang cukup luar biasa, 110 triliun rupiah. Mungkin Anda ada tips bagi kepala daerah lainnya di daerah agar bisa mengambil banyak pelajaran dan juga strategi dari Anda? Banyak. Jadi para bupati wali kota sampaikan, ayo kita jual wilayah kita. Dengan cara apa? Karena apa? Kita itu membangun suatu provinsi bukan seorang Superman, semuanya bisa. Kita harus super team dengan bersama-sama, kita gandeng mereka. Sehingga kemajuan suatu masalah itu kita selesaikan secara bersama. Mengatasi suatu problem solving di provinsi juga tidak bisa parsial, tidak bisa kasuistis, tidak bisa apple to apple, tetapi di situ memerlukan suatu kolaboratif, memerlukan suatu generalisasi, memerlukan suatu hal yang secara bersama-sama sehingga mereka secara bersama-sama kita lakukan dengan tepat sasaran. Yang selalu menjadi perhatian publik adalah Pantura begitu ya, banjir rob. Ini kan memang masuknya masih belum musim hujan. Tapi bagaimana kemudian bisa memastikan jantung perekonomian Jawa Tengah juga berada di Pantura dan tidak terhalang kerugian oleh peristiwa banjir? Jadi begini, di Jawa Tengah ini penurunan air tanah rata-rata per tahun 8 sampai 11 cm. Maka langkah yang pertama adalah perda air tanah kita lakukan evaluasi dengan DPR. Dulu kan setiap 3 tahun, setahun harus kita lakukan evaluasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita jangka panjang sudah melakukan langkah namanya preemptif pencegahan. 17 kabupaten kota wilayah Pantura, 960 km sudah kita tanami mangrove dengan upaya pencegahan. Bupati wali kota yang kena dampak daripada Pantura adalah menggunakan dengan green economy, yaitu dengan cara menanam mangrove. Hampir 1,5 juta sudah kita tanam, berikut perawatannya. Dan ke depan kita harus mendukung program pemerintah terkait dengan giant sea wall. Jadi giant sea wall ini adalah salah satu alternatif terakhir jangka panjang sebagai program pemerintah untuk melakukan revitalisasi terkait dengan rob di wilayah kita. Contoh misalnya, di tempat kita ini antara wali kota Semarang dengan Demak sudah hampir tersambung terkait dengan 10 km giant sea wall. Di sana ada kolam retensi namanya Sriwulan dan kolam retensi Terboyo. Terboyo 6,4 juta liter kubik bisa mengcover terkait dengan Semarang, kemudian Sriwulan 1,5 juta liter kubik untuk apa? Untuk wilayah Demak. Nah, giant sea wall itu ada di atasnya. Jadi di dalamnya ada kolam retensi, di atasnya giant sea wall untuk apa? Mengantisipasi adanya rob. Nah, ini adalah salah satu langkah bagaimana kita mempunyai upaya pemerintah kota melakukan apa, pemerintah provinsi melakukan apa, pemerintah pusat melakukan apa, sehingga
kolaboratif ini kita ciptakan untuk mengatasi rob di wilayah kita. Ini terakhirnya juga saya ingin tanyakan Pak Gub, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Tentu banyak warga Jawa Tengah dari Jakarta dan juga sekitarnya ke pulang kampung nih. Beberapa dari mereka akan pulang kampung. Sejauh mana kesiapan infrastruktur di Jawa Tengah menyambut para pemudik nanti? Ya, yang kita lakukan adalah infrastruktur Jawa Tengah 2025 ini adalah 94,6 mantap provinsi. Tetapi kabupaten kota beda, ada yang 60, ada 70. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan jalur tol sebagai nasional, jalur pantura sebagai nasional ada, jalur provinsi dan kabupaten kota. Tidak ada public complaint terkait dengan kewenangan. Prinsip bahwa keterbukaan terkait dengan akses infrastruktur menjadi prioritas utama, tidak ada komplain, apalagi menjurus kepada laka lantas yang nanti menimbulkan korban jiwa. Dan ini sudah disampaikan ke seluruh masyarakat kita bahwa Jawa Tengah adalah ramah terkait dengan kunjungan wisata, kunjungan daripada mudik karena hubnya provinsi pakunya Nusantara ada di Jawa Tengah. Demikian. Mungkin ada statement yang disampaikan ke warga Jawa Tengah sejauh ini. Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih bahwa memang dalam rangka membangun suatu provinsi, kekurangan kelebihan adalah merupakan kebersamaan yang kita lakukan. Prinsip bahwa together we can, bersama-sama kita bisa. Betul sekali, itu kuncinya ya, together we can. Akselerasi bangun Jawa Tengah, kolaborasi untuk kemajuan itu kunci yang selalu Anda gaungkan di media sosial termasuk di media TV, Pak Gubernur. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa dengan kami di CNN Indonesia Newsroom, Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Saya selalu Anda. Amin. Salam buat warga Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.